Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, operator dapodik di Indonesia. Ketemu kembali dengan saya di channel saya, Umar Fauzi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Dapodik 2021. Oke, pertama ini sahabat-sahabat sekalian pastinya sudah menginstal di laptop masing-masing ya. Nah, setelah diinstal maka kita harus registrasi. Setelah registrasi kita bisa menggunakannya. Yang pertama kita masukkan alamat email dan juga password yang telah ditentukan. Setelah itu kita masuk, kita tunggu ya. Setelah diklik, nah ini sudah keluar nama PKBM kalau saya operator PKBM ya, dan juga nama operatornya. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian ini operator dari PAUD ya, berarti lembaganya lembaga PAUD. Nah ini kita klik lagi, sudah masuk ya, kita tunggu masih loading. Nah lihat ini, kita klik tutup. Di sini bisa kita lihat akun saya masih belum terverifikasi ya, ini masih proses memang, tapi kita bisa menunggunya, suatu saat akan terverifikasi ya. Ini kita lihat menu-menunya, ada beranda, ada sekolah, ada sarpras. Jadi kalau bisa kita isikan mulai dari awal, dari atas sampai ke bawah. Jadi jangan dari bawah ke atas atau ngecolong-ngecolong, nanti tidak sinkron nanti ya. Tapi dari atas ke bawah. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memasukkan peserta didik baru. Jadi kita klik peserta didik ya. Nah, setelah klik ini ada pilihan dua, kita pilih peserta didik. Ini masih loading ya, kita klik OK. Nah ini penting tutorial ini karena sebelumnya saya sudah berusaha memasukkan peserta didik tapi ternyata cara saya keliru, akhirnya mulai dari awal ya. Nah kita klik tambah ya. Nah kita klik nama ini ya, terus kita klik tambah. Nah misal saya memasukkan namanya Siti. Nah teman-teman sekalian, ketika kita memasukkan data peserta didik, tentu kita meminta KTP, KK, ataupun ijazah terakhir. Nah dasar kita masukkan itu harus pakai ijazah terakhir ya, karena kalau kita memakai KK atau KTP, kalau ada tidak sama dengan ijazah terakhir, maka itu nanti akan bermasalah ke depannya. Tapi kalau ijazah terakhir dengan ijazah yang akan keluar ketika mereka bersekolah di lembaga kita, itu minim permasalahan. Kalaupun beda dengan KK ataupun KTP, itu kita bisa lebih mudah merubah KK dan KTP daripada merubah ijazah. Terus kita pilih jenis kelamin, misalnya jenis kelaminnya perempuan, kita isikan nicknya ya, 3518 dan seterusnya. Ini nicknya ini bisa kita lihat di KTP ataupun KK. Terus tempat lahir ya, tempat lahir misalnya Nganjuk. Oke, kita geser ke barat. Ini ada menu pindah ke tabel utama, tapi jangan kita klik sebelum kolom-kolom di sini kita isi lengkap terlebih dahulu. Setelah itu kita isi tanggal lahirnya, misalnya tanggal lahirnya 2002 September. Jadi ketika mengeklik bulan itu harus 2 kali ya, kalau 1 kali nggak bisa. Tanggal 8 ya. Terus nama ibu kandung ini juga wajib diisi, ibu kandungnya misalnya namanya Supar. Nah kita geser lagi ke kanan, ini ada jenis pendaftaran. Kalau misalnya itu siswa baru ya kita siswa baru, atau pindahan atau bersekolah. Saya pilih siswa baru. Nah ketika semua ini sudah kita isi, baru kita pindah ke tabel utama ya. Ini lebih detail. Nah ini kita lihat banyak sekali menu-menu yang harus diisi, diantaranya adalah NISN. Kalau siswa lulusan antara tahun 2016-17 itu NISN bisa kita lihat di ijazahnya. Tapi kalau lulusan yang lama ya, di bawah 2016 itu nggak dicantumkan di ijazah, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah diisi angka 0. Nah ketika kita mengisi angka 0, ketika sinkron, pengalaman teman saya itu bisa langsung terisi, otomatis terisi dari aplikasi. Kewarganegaraan kita isi, kita ketik Indone, gitu saja Indonesia sudah bisa keluar. Kita klik. Nomor KK ini bisa dilihat di KK ya. Ini saya cuma contoh cara mengisinya biar teman-teman bisa menirunya ya. Registrasi akta lahir ini silahkan diisi dari
akta ya, akta kelahiran ya. Berkebutuhan khusus ini maksudnya disabilitas atau tidak ya. Terus agama kepercayaan, misalnya ini agamanya Islam, alamat jalan ini bisa dilihat di kakaknya ataupun KTP-nya, RT-nya juga kita isi. Terus nama dusun kita isi, kecamatannya kita isi. Nah, ketika kita ngetik kecamatan maka kabupatennya juga akan muncul. Nah, kita pilih kabupatennya karena nama kecamatan itu ternyata se-Indonesia itu banyak yang mirip. Misalnya saya ngetik Lengkong tadi juga banyak ternyata kecamatan Lengkong ya. Kelurahan kita isi, kode pos ini juga ada di KK ya. Terus yang tak kalah pentingnya adalah peta koordinat. Ini kalau dapat lama nggak ada ya, ini baru adanya di sini. Kita pilih koordinat warna biru, terus klik yang merah, kita tutup, maka akan muncul sendiri ya titik koordinatnya. Tempat tinggalnya ini kita isi, misal bersama orang tua atau wali atau kos atau yang lainnya ya. Kita pilih pada umumnya siswa kita itu bersama orang tua. Terus transportasinya ya, sepeda atau naik kuda atau yang lainnya kita pilih sesuai dengan keadaannya. Anak keberapa ini juga bisa dilihat di kakaknya. Nah teman-teman, menu selanjutnya adalah apakah siswa kita ini penerima KPS atau PKH, punya KIP apa tidak, dan layak mendapatkan apa tidak. Perlu diketahui bila kita memilih iya dia penerima PKH, maka kita itu harus ngeklik iya ini ya. Kalau KIP ya kita pilih KIP ini ya. Terus misal kita milih apakah layak menerima PIP ya, ini ada alasannya. Misalnya dia itu siswa miskin atau yatim piatu atau pemegang PKH ya. Jadi kita pilih salah satu alasannya ya. Tapi misalnya seperti ini, kita pilih siswa miskin atau rentan miskin ya, terserah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oke, tinggal menu yang ke bawah. Ini adalah identitas orang tua, jadi identitas ayah kandung ya. Ini misal saya isi namanya siapa ya, saya isi nama saya sendiri. Terus kita isikan nicknya, ini sesuai dengan kakaknya. Jadi misal anak tersebut satu kakak dengan orang tuanya, berarti identitas orang tuanya itu lengkap satu kakak dengannya. Tapi kalau sudah pecah kakak berarti harus melampirkan kakak dari orang tuanya. Jadi di kakak orang tuanya nanti lengkap, ada nicknya, ada tahun lahirnya, dan juga pekerjaannya ya. Ini saya isi, harus diisi semua ini ya. Pekerjaannya apa, penghasilannya berapa ya. Kalau berkebutuhan khusus ini adalah disabilitas ya, tapi kalau tidak disabilitas ya nggak usah. Ini karena di kolom sebelum kita pindah ke kolom utama tadi nama ibu sudah kita isi, berarti ini tidak perlu mengisi nama ibu lagi, tinggal mengisikan nicknya. Nah, nicknya kita isi. Ini warnanya merah kalau nggak diisi ya, jadi wajib diisi. Tahun lahirnya, terus sekolah terakhirnya, pekerjaannya apa, biasanya ibu rumah tangga ya, bisa kita isi tidak bekerja, penghasilannya kurang dari 500. Nah, yang ini adalah data wali. Wali itu bisa kita isi apabila anak tersebut tidak bersama orang tua tapi diasuh oleh orang lain, berarti data wali ini diisi. Tapi kalau diasuh oleh orang tua ya tidak usah. Terus untuk kontak atau nomor telepon ini juga penting diisi, karena kemarin ada surat edaran dari Kemendikbud bahwa warga belajar kesetaraan ataupun di pendidikan formal itu mau mendapatkan bantuan internet ya. Kalau sudah kita isi semua, kita pilih simpan dan tutup. Ada prosesnya. Nah, sudah tersimpan.
Tapi ingat teman-teman, ini belum berakhir. Masih ada proses yang harus kita lakukan karena yang kita isikan tadi itu masih berwarna merah. Jadi kalau aplikasi Dapodik 2021 itu jangan sampai ada data yang berwarna merah, karena jika berwarna merah itu nanti menjadi penghambat untuk sinkron. Nah ini ya yang tadi ya, Siti ini masih berwarna merah. Nah, bagaimana cara menghilangkan warna merah ini? Ada prosesnya ya. Kita klik nama Siti. Nah, terus kita isi data periodik. Tinggi badannya berapa? Misal kita isi 160. Berat badannya kita isi 65. Lingkar kepala misal 50. Jaraknya dari rumah misal kurang dari 1 km. Nah, waktunya berapa? 2-3 menit untuk pergi ke sekolah. Jumlah saudara kandung misalnya 1. Terus kita klik simpan. Setelah itu masih tetap berwarna merah, kita klik registrasi. Sebenarnya misal tadi merah, kita mengisi registrasi itu merahnya hilang tapi masih berwarna kuning. Nah, untuk menghilangkan warna kuning maka mengisi data periodik. Tapi kalau data periodik diisi, registrasi diisi, insya Allah nanti sudah tidak berwarna merah atau kuning ya. Misal ini pendaftaran siswa baru, tanggal masuknya misal saya isi 1 Juli 2020, asal sekolahnya misalnya SMPN Lengkong misal. Nah, kita tutup. Kita lihat, nah, nama Siti sekarang sudah tidak berwarna merah lagi ya. Kita cek ke bawah nama Siti. Cek, ini sesuai huruf abjad ya. PQRS. Nah, ini Siti ya. Nah, ini Siti nomor 2 dari atas ini sekarang sudah berwarna hijau. Jadi sudah tidak berwarna merah lagi. Nah, akan tetapi nanti di apa ini namanya, validasi lokal, nama Siti ini masih akan apa istilahnya bermasalah ya. Kenapa? Karena belum dimasukkan rombel. Jadi tugas kita belum selesai. Kita lihat di peserta didik ya. Sabar ya. Nah, ini masih merah karena Siti tadi belum kita masukkan ke rombel. Maka langkah selanjutnya kita klik rombongan belajar, klik reguler ya. Kita tunggu. Nah, ini saya punya 3 rombel, misal saya masukkan salah satu rombel ya. Terus kita klik salah satu rombel, klik anggota rombel ya. Nah, ini ada nama Siti ya. Nah, bagaimana cara memasukkan ke dalam rombel? Kita klik kiri ya, terus kita geser ke kiri. Nah, Siti ini sekarang sudah masuk ke dalam rombel. Kita lihat lagi di validasi ya. Mana tadi ya, ini validasi. Kita klik validasi lokal. Kita lihat peserta didik. Nah, sekarang nama Siti sekarang tidak berwarna merah lagi tapi masih berwarna kuning. Nah, untuk warna kuning ini tidak menjadi halangan untuk sinkron, tapi tetap harus diperbaiki untuk waktu yang selanjutnya. Mungkin demikian sahabat-sahabat sekalian, tutorial tentang aplikasi Dapodik 2021A ya, terutama untuk cara memasukkan peserta didik baru dan juga bagaimana cara peserta didik baru itu kita masukkan ke rombongan belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kesempatan selanjutnya insya Allah saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara sinkronisasi aplikasi 2021A sampai sukses ya. Ikuti terus channel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.